sanggup percaya yang Tuhan. Puji Tuhan, kita akan memulaikan ibadah kita, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Baik yang ada di tempat ini yang mengikuti ibadah ini secara virtual, secara langsung, secara tunda. Baik juga yang baru pertama kali, saya ucapkan selamat sore bagi kita sekalian dan salam sejahtera. Selamat beribadah, selamat menikmati anugerah dan kemurahan Tuhan. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian nomor 275 dari buku Nyanyian Rohani nomor 275, Yesus Permata Hatiku. Hatiku, Engkau Yesus mutiara dalam jiwaku, Engkau Yesus harta dalam hidupku, Engkau Yesus segalanya bagiku. Kau ku sembah Yesus, Kau Allahku, Kau ku sembah dengan sepenuh hati, Kau ku sembah Yesus, Kau Tuhanku. Yang lain yang layak disembah, Kau Yesus permata hatiku. Mari sama-sama kita berdiri. Engkau Yesus mutiara dalam jiwaku, Engkau Yesus harta dalam hidupku, Engkau Yesus segalanya bagiku. Kau ku sembah Yesus, Kau Allahku, Kau ku sembah dengan sepenuh hati, Kau ku sembah Yesus, Kau Tuhanku. Tiada lain yang layak ku sembah, Kau ku sembah, ku sembah Yesus, Kau Allahku, Kau ku sembah Yesus sepenuh hati, Kau ku sembah Yesus, Kau Tuhan. Hanya Yesus yang layak disembah, hanya Yesus yang layak disembah. Haleluya Yesus, haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur kehadapan hadirat-Mu Tuhan, lewat pertolongan dan kasih-Mu yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami, yang telah membawa kehidupan kami, membimbing menuntun kami, bahkan memberkati kehidupan kami sekalian sampai sore hari ini Tuhan. Di mana pada kesempatan ini pun kami bisa mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami kembali bersekutu, kembali memuja, mengagungkan akan pribadi-Mu ya Tuhan. Oh Yesus, kami yakin percaya semuanya adalah anugerah dan kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kehidupan kami sekalian, supaya kami selalu terkait dengan pribadi-Mu Tuhan. Kehidupan kami ada dalam rencana dan kehendak-Mu, dalam penggembalaan akan pribadi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih saat ini kami beribadah dan melayani pribadi-Mu. Kami undang Engkau Imam Besar Agung kami beracara di tengah-tengah kami, memimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Perciki kehidupan kami dengan percikan darah-Mu, dan urapi kami dengan urapan yang kuat daripada Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya apa yang kami kerjakan, kami lakukan, semuanya berkenan di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan.
pengurapan-Mu mengurapi kami pelayan-pelayan-Mu Tuhan, melayakkan kami untuk bisa melayani sidang jemaat-Mu, melayani pribadi-Mu. Demikian juga alat-alat yang kami pakai untuk beribadah, untuk melayani pribadi-Mu Tuhan, semua dalam jaman tangan kasih dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa-kuasa kegelapan yang coba mengganggu, menghalangi, merintangi, kami satukan hati untuk tolak, untuk usir semua, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala setan kami perintahkan pergi dari Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapak, terima kasih, dan kami akan memulaikan ibadah dan pelayanan kami ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk, sidang jemaat yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian nomor 291 dari buku Nyanyian Rohani yang berletih lesu. Bila datang kepada Yesus yang berbeban berat, marilah datang padanya. Yang punya masalah, serahkan pada Yesus. Dia akan memberi kelegaan kepadamu. Pikul aku yang Yesus pasang kepadamu, dan belajarlah kepada Yesus. Dia lemah lembut dan rendah hatinya, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Hanyalah Yesus, oh Yesus, sahabatku. Hanyalah Yesus, oh Yesus, penolongku. Hanyalah Yesus, oh Yesus, harapanku. Hanyalah Yesus, Tuhan dan Juru Selamatku yang berletih lesu. Yang berletih lesu, marilah datang kepada Yesus. Yang berbeban berat, marilah datang padanya. Yang punya masalah, serahkan pada Yesus. Dia akan memberi kelegaan kepadamu. Pikul aku yang Yesus pasang kepadamu, dan belajarlah kepada Yesus. Dia lemah lembut dan rendah hatinya, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Hanyalah Yesus, oh Yesus, sahabatku. Hanyalah Yesus, oh Yesus, penolongku. Hanyalah Yesus, oh Yesus, harapanku. Hanyalah Yesus, Tuhan dan Juru Selamatku. Puji Tuhan. Mari kita akan lanjutkan lagi pujian kita dengan pujian nomor 288 dari buku Nyanyian Rohani ini. Nomor 288. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia sungguh memiliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Sudah aja, mari sama-sama kita berdiri. Hidup dalam kasih-Nya yang besar, kita hidup dalam
yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Allah kita besar. Kita besar, Dia sungguh amat besar. Miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan nama. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Allah. Kita nyanyikan sebuah pujian nomor 270 dari buku nyanyian rohani, Berkaryalah Roh Kudus di sini. 270, berkaryalah Roh Kudus di sini. Di sini berkaryalah dengan kuasa-Mu, jamalah kami, jamalah tiap hati, ubahlah kami jadi baru. Sama-sama kita berdiri. Kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Berkaryalah. Di sini berkaryalah dengan kuasa-Mu, jamalah kami, jamalah tiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti. Ubahlah kami Bapa. Pelayanan selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami Tuhan. Jadikan kami sama seperti Yesus. Terima kasih. Demikianlah Tuhan, kerinduan cetusan hati kami yang terdalam. Tuhan, Engkau berkenan untuk menolong setiap hidup kami yang sudah Tuhan panggil dan pilih
diselamatkan, masuk dalam rencana Tuhan di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya diselamatkan dari dosa-dosa, tetapi lebih daripada itu Tuhan, untuk menjadi ahli-ahli waris bersama Engkau di dalam kerajaan surga jika Engkau datang kembali kedua kali. Mohon belas kasih-Mu, bukakanlah firman-Mu petang ini Tuhan, sebagai pembuka jalan dalam segala sesuatu. Nyatakanlah apa yang menjadi kehendak dan kerinduan hati-Mu bagi kami, dan urapilah-Mu dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan benar, jelas dan murni sesuai kehendak Tuhan. Firman Roh Kudus dan kasih Tuhan dan perjamuan suci yang akan kami terima petang ini sungguh-sungguh adalah kekuatan kuasa Tuhan dinyatakan untuk menolong tangan Tuhan yang terulur benar-benar menjamah setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami tidak akan pernah ragu kepadamu untuk menyembah dan mengucap syukur. Berterima kasih untuk semua kebajikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih, berkenanlah Tuhan mengurapi seluruh jemaat Tuhan, baik ikuti ibadah langsung maupun virtual, dimanapun berada Tuhan, untuk mampu mendengar firman sungguh-sungguh sampai kami bisa menerima perjamuan suci, sampai benar-benar kami merasakan firman-Mu jadi darah daging kasih Allah Tritunggal dicurahkan untuk mempengaruhi roh, jiwa, dan tubuh kami menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Jawablah doa-doa permohonan kami, kabulkanlah doa-doa permohonan kami, sidang jemaat-Mu Tuhan, lewat firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kuasa setan iblis lewat roh jahat, najis, roh ngantuk, keras hati, main-main, roh tidak percayakan firman, roh kurang ajar, durhaka, sakit, penyakit kami usir pergi dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut kebesaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan firman penggembalaan. Bersama istri saya menyampaikan bagi kita semua salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan Yesus Kristus, dan selamat sore semuanya. Puji Tuhan bagi Bapak Ibu yang dapat mengikuti kebaktian secara langsung di tempat ini maupun secara virtual, dimanapun berada, siaran langsung, siaran tunda, Tuhan berkenan dan memberkati kita semua. Kita lanjutkan firman penggembalaan tentang pengajaran tabernakel, khususnya masih berada di tiang yang keempat, tiang tembaga yang keempat pada pintu gerbang tabernakel, yang menunjuk kepada Injil Yohanes. 4 tiang. Nomor 1 menunjuk Injil Matius yang menampilkan Yesus sebagai Raja segala raja. Yang kedua, Injil Markus menampilkan Yesus sebagai hamba dalam tahbisannya yang benar. Sudah diterangkan semua ya, baik. Dan tiang tembaga yang ketiga menunjuk Injil Lukas yang menampilkan Yesus sebagai anak manusia di dalam sengsaranya. Dan petang ini kita masih melanjutkan Injil Yohanes yang menampilkan Yesus sebagai anak Allah dalam kemuliaannya. Ada 7 cahaya kemuliaan Yesus sebagai anak Allah dalam Injil Yohanes yang terkait dengan 7 kebahagiaan. 7 kebahagiaan dalam kitab Wahyu. Jadi 7 cahaya kemuliaan Yesus sebagai anak Allah dimulai Yohanes 6 ayatnya yang ke-37, kemudian 8:49, Yesus adalah roti hidup. Yesus adalah roti hidup. Roti hidup ya. Terkait dengan Wahyu 1 ayatnya yang ketiga sudah dijelaskan secara panjang lebar. Yang kedua Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 12, Yesus adalah terang dunia. Yesus adalah terang dunia. Sudah dijelaskan juga terkait dengan Wahyu 14 ayatnya yang ke-13, terkait dengan Wahyu 14 ayatnya yang ke-13 sudah diterangkan. Yang ketiga, Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-9, Yesus adalah pintu. Yesus adalah pintu.
Yesus adalah pintu. Pintu menuju penggembalaan sampai penggembalaan yang sempurna. Yesus adalah pintu menuju penggembalaan sampai penggembalaan yang sempurna. Terkait dengan Wahyu pasalnya yang ke-16, Wahyu pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-15. Sudah diterangkan, puji Tuhan. Dan malam ini cahaya yang keempat, Yohanes pasal 10, Yohanes pasal 10, ayat 11, 14, 15. Yohanes 10 ayat 14, ayat 11, 14, 15. Yesus adalah gembala baik, gembala agung. Yesus adalah gembala baik, gembala agung. Terkait dengan Wahyu 19 ayatnya yang ke-9. Berbahagia ia yang diundang pada pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Ya, mari Yohanes 10 ayatnya yang ke-11, 14, 15. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini penting sekali digarisbawahi kata memberikan nyawa. Kalimat yang memberikan nyawa bagi domba-domba. 14, 15, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Ya, dan domba-dombaku mengenal aku. Terus sama seperti Bapa mengenal aku, ya, dan aku mengenal Bapa. Ya. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Puji Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan, kita semua sudah dipanggil, sudah diselamatkan oleh Tuhan lewat pengorbanan Kristus di kayu salib. Betul-betul posisi kita saat ini bukan lagi orang yang baru cari-cari selamat, bukan. Akan tetapi benar-benar orang yang sudah diselamatkan. Dan sekarang Filipi 2 ayat 12 kita sedang mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Mengapa kita harus sesudah menerima keselamatan, sudah diselamatkan, kita harus mengerjakan keselamatan lewat bertobat, lewat hidup benar, hidup suci, tergembala. Apa sebabnya? Karena keselamatan itu masih bisa lepas dari kehidupan kita. Jika kita sudah diselamatkan, terima keselamatan, hukumnya wajib harus mengerjakan keselamatan itu dengan sungguh-sungguh, dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Mulai harus bertobat terus menerus. Dalam perayaan hari raya roti tidak beragi, orang Israel diwajibkan membuang ragi selama 7 hari. Ragi itu menunjuk dosa. Artinya, saudaraku, artinya sesudah kita diselamatkan, dosa kita sudah diampuni, masih ada lagi. Masih ada lagi. Dalam perjalanan kita masih ada dosa-dosa yang mungkin kita belum akui ya, atau lupa, tetapi lewat ketajaman firman dalam pengikutan kita dinyatakan oleh Tuhan. Oh, ternyata ini dosa. Nah, itulah kesempatan untuk kita mengakui dan bertobat. Sebenarnya Tuhan tidak sedang mempermalukan kita. Masih banyak orang yang merasa kalau dosanya itu ditemplak, serasa dipermalukan, padahal tidak demikian. Tidak demikian. Atau menuduh seorang gembala mencari-cari hal, cari-cari kesalahan. Bukan sama sekali. Saya bersaksi sungguh-sungguh di hadapan Tuhan bahwa sejak berangkat dari kamar, terus dalam pergumulan saya berusaha berjuang dalam pertolongan Roh Kudus. Untuk murni, sekalipun saya tahu suatu peristiwa dalam jemaat, tapi saya tidak akan mau kait-kaitkan dengan khotbah. Biarkan Roh Kudus, kalau yang kerja Roh Kudus, dia tahu segala sesuatu. Dia sanggup untuk menolong dan memberi jawaban-jawaban, jalan keluar dari berbagai masalah, dari berbagai kemulut. Kalau nanti firman disampaikan ditambah suara daging, bukan lagi pembukaan firman, tapi menjadi kabar busuk. Kabar mempelai yang benar ditambah dengan suara daging tadi. Karena mau itu supaya jemaat seolah-olah ditemplak, padahal bukan begitu, itu namanya suara daging. Sehingga menjadi kabar busuk. Sidang jemaat tidak disucikan tapi berkeluh kesah. Merasa dirinya dituduh, merasa dirinya. Tapi kalau pekerjaan firman, Kisah Rasul pasal 2, Petrus berkhotbah,
Waktu kejadian penuh Roh Kudus, sesudah itu Petrus berkhotbah. Kisah Rasul 2 ayatnya yang ke-37-38, sesudah mendengar khotbah Petrus, semua orang hatinya terharu, tertusuk hatinya dan terharu. Itu masgul, terharu. Lalu mereka berkata, saudara-saudara, apa yang harus kami perbuat supaya kami selamat? Rasul Petrus bilang, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat dan bengkok. Bertobat dan berilah dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hari itu terjadi keselamatan yang besar. 3.000 jiwa. 3.000 jiwa berhasil dimenangkan oleh Tuhan lewat pelayanan Rasul Petrus. Nah, semoga kita bisa mengerti. Sekarang cari 1 jiwa bukan main. Susahnya luar biasa. Rasul Petrus sekali khotbah 3.000 jiwa yang bertobat. Puji Tuhan. Nah, apakah kuasa itu telah hilang? Tidak. Kuasa itu masih tetap ada sampai gereja disempurnakan. Roh Kudus tetap masih bekerja. Karena janji Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 18. Bahwa Roh Kudus setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus sebagai penolong itu dicurahkan untuk menyertai gereja Tuhan sampai kesudahan zaman. Amin. Sampai kedatangan Yesus kedua kali. Namun sayang kalau masih ada gereja Tuhan yang belum mengerti apa itu, siapa itu Roh Kudus. Atau belum mengalami arti kepenuhan, dipenuhi Roh Kudus. Kemarin hari Minggu dipenuhi Roh Kudus, meningkat, dipimpin Roh Kudus. Meningkat sampai dikuasai oleh Roh Kudus. Sampai dikuasai oleh Roh Kudus. Hidup yang singkat, fana, banyak cacat celah, tidak bisa berbuat apa. Seperti sehelai rambut yang kecil lemah, tidak berdaya di tengah badai. Di dunia akhir zaman, di padang gurun dunia akhir zaman. Tetapi jika kita hidup dipenuhi, dipimpin, dikuasai Roh Kudus, kita menjadi manusia yang rohani. Roh Kudus memberi kita kemampuan ajaib untuk melakukan seluruh kehendak Tuhan. Tinggal kita periksa sekarang. Malam ini kita periksa, saya itu periksa apakah betul saya masih mengalami pimpinan, penuh pimpinan Roh Kudus, kuasai Roh Kudus. Atau sudah tidak. Ya, menjadi gereja daging dalam kitab Yudas. Dalam kitab Yudas. Ayatnya yang ke-19-20. Boleh dibaca Yudas ayat 19-20. Itu Kristen daging, Kristen tanpa Roh Kudus. Kitab Yudas 1 ayatnya yang ke-19-20. 19-20. Yuk. Kitab Yudas ayatnya yang ke-19 dan ayat ya. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dan dunia hidup dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Hidup tanpa Roh Kudus. Hidup tanpa Roh Kudus. Hidup tanpa Roh Kudus sama dengan bangunan tak berdasar. Bangunan tak berfondasi. Ayat 20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Iman itu dasar dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27 ya. Silakan nanti dibaca. Matius 7 24 27 dasar itu fondasi. Yes, terus dan berdoalah dalam Roh Kudus. Berdoa dalam Roh Kudus suatu kemampuan ajaib. Roma 8:28 itu ya. Roma 8:28. Roh Kudus menolong kita. Karena kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Itu Roh Kudus itu menolong kita. Nah, untuk memberi kemampuan yang ajaib. Jadi penting. Puji Tuhan. Jadi kita mohon kemurahan Tuhan. Jadi Yesus sudah sedang menggembalakan kita. Dia sebagai gembala agung. Dan kita mengalami penggembalaan dari Yesus Kristus gembala agung. Kita bisa menikmatinya sekaligus membuktikan, menyaksikan kepada dunia bahwa kita sudah menerima nyawa atau darah gembala agung. Nah itu ya, banyak orang masih mengatakan, oh gembala saya Yesus Kristus, saya umatnya atau dombanya Yesus. Baik, semuanya tidak salah, silakan.
Tapi pertanyaannya harus dijawab. Kalau gembala kita Yesus Kristus adalah gembala agung kita, sudahkah kita menerima nyawa atau darahnya Yesus? Bagaimana gembala agung memberikan darahnya? Ya, dia harus mati di kayu salib. Dia harus mati di kayu salib. Ada yang tanya, apakah darah Yesus sekarang masih kelihatan darahnya? Oh tidak, darah secara jasmani tidak kelihatan sudah. Karena Yesus sudah naik ke surga. Tapi kuasa di dalam darah Yesus itu ada sampai detik saya berkhotbah pada petang ini. Amin. Kuasa di dalam darah Yesus. Kuasa di dalam darah Yesus. Nah, itu apa kuasa darah Yesus? Melepaskan kita. Wahyu 1 ayatnya yang kelima. Melepaskan kita dari dosa-dosa atau kuasa kelepasan. Ini ya. Jadi harus lepas dari dosa-dosa. Ditebus 1 Petrus 1 18 19 ditebus. Ditebus dari cara hidup yang kita warisi dari nenek moyang. Ini ulang-ulang, tidak apa-apa firman diulang-ulang itu baik. Seperti makanan pokok itu diulang-ulang. Ya, ditebus dari cara hidup yang sia-sia. 1 Petrus 1 ayat 18-19 ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Yang kita warisi dari nenek moyang. Warisan nenek moyang nomor 1, tabiat, watak, genetik. Gitu. Yang bertentangan, nah, tidak semua tapi yang bertentangan dengan firman Tuhan, yang bertentangan. Ini muncul paling dekat itu muncul dalam nikah, persekutuan nikah. Dalam nikah itu, persekutuan nikah. Wah, ini warisan nenek moyang ini biasanya dibawa-bawa untuk jadi senjata di dalam nikah, saling menyerang. Ya, bukan berarti nikah hamba Tuhan tidak pernah mengalami. Saya juga bawa-bawa dulu, tapi puji Tuhan, kemurahan Tuhan disucikan. Istri bawa-bawa juga. paling tidak tabiat itu di Tanah Toraja itu saya dapat berkat itu. Gampang tersinggung dan gampang menyinggung orang lain. Itu salah satu sifat itu, gampang tersinggung. Wajarlah, masa dia di situ, 2 orang saya di sini sendiri, dia bisik-bisik, nengok-nengok ke saya, ya saya tersinggung lah. Jadi saya singgung lah dia. Gampang tersinggung dan menyinggung orang, mudah menyinggung orang lain. Itu ya, saya disucikan. Terima kasih kepada Tuhan. Wih, waktu saya dengar itu saya langsung angkat tangan waktu menyembah. Oh Tuhan, saya nomor 1 orang paling gampang tersinggung. Karena memang dari nenek moyang saya begitu. Nenek moyang saya begitu, itu gampang tersinggung, tidak bisa dihina sedikit. Wah. Dan suka menyinggung orang lain, nyinggung-nyinggung. Sambil jalan menyinggung, oh, seandainya ini, padahal ada orangnya di situ. Itu banyak kali tanpa kita sadari, mungkin kita anggap itu bukan dosa. Supaya orang lain bisa mau tahu, mau ikut maksudnya kita. Kita singgung-singgung dia. Hasilnya bukan malah damai, malah bertengkar dalam nikah itu. Dalam nikah rumah tangga. Nah, itu disucikan. Yang kedua, warisan adat istiadat yang bertentangan dengan firman Tuhan. Hati-hati. Saya sebagai hamba Tuhan, apapun yang terjadi saya tetap memberitakan ini. Apapun yang terjadi. Saya tidak mau jemaat kemudian karena ulah saya itu melegalkan dirinya untuk sesuatu yang sebetulnya itu bertentangan dengan firman. Saya tidak punya ketegasan. Sehingga ya sidang jemaat begitu nanti. Anda apa-apa, om saja tidak larang kita. Om saja tidak komentar apapun. Malah om juga tidak malah mendoakan kami. Tidak boleh, sungguh-sungguh. Saya takut hari-hari ini, saya takut hari ini. Baru tadi saya ditelepon oleh ibu saya. Dengan sedih, dia merindu sekali. Saya bilang, saya minta maaf. Saya sudah siap karena saya tahu kamu pulang dari Toraja lapar-lapar. Kok enggak mampir? Mami sudah siapkan segalanya.
baik yang untuk kamu makan, untuk dibawa pulang. Kamu tahu hari itu istimewa. Oh iya Mami, saya minta maaf, saya tidak bisa singgah, karena di samping saya sudah lelah dan hari sudah malam, dan besok saya harus melayani, jadi saya minta maaf. Lain kali mbok ya singgah, jadi saya simpankan ini bagaimana ini, sudah saya kasih makan aja sama yang bersangkutan di situ. Saya bilang, nggak usah ditunggu-tunggu saya. Mungkin maksudnya bagus, dia sayang ke, rindu karena sudah lama tidak nelpon-nelpon, karena HP saya tidak bagus ya. Tadi ini seringkali begitu. Nah, apa? Supaya sidang jemaat merasa mendapatkan legalitas. Mendapatkan legalitas untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya dia tahu itu bertentangan dengan firman kabar mempelai. Sebab suatu waktu akan nampak cacatnya. Saya sambung kemarin kesaksian. Orang lain yang tumpah minyak narwastu, kamu yang komentar. Itu dalam hati saya. Perih sekali. Tapi saya ditolong Tuhan. Itu kesaksian saya. Saya komentari hamba Tuhan yang kesana kesini ikut fellowship dalam penderitaan. Saya komentari, oh dia menumpahkan minyak narwastu. Kamu yang roh Yudas. Yang saya takut adalah jika hari ini saya merendahkan seseorang, pada waktu Tuhan datang ternyata dia pemenangnya. Ternyata dia pemenangnya. Saya harus tidak terangkat. Ternyata dia pemenangnya. Ini mengerikan sekali. Dulu tahun 88 saya membaca kesaksian dari pendeta D.L. Moody, seorang penginjil hebat zaman itu dari Amerika Serikat. Dia gembala tapi juga karunia penginjil sejaman dengan pendeta Billy Graham. Dalam bukunya kesaksian itu saya baca bahwa suatu waktu dia dalam suatu antara penglihatan dengan dia doa begitu ya. Dia diperlihatkan seorang ibu janda yang sudah lansia, yang setia, hampir setiap dini hari, ini di Amerika Serikat dingin, musim dingin, itu selalu ke gereja minta dibukakan oleh pengerja gereja, itu berdoa. Lalu dalam penglihatan Roh Kudus bicara, kamu saya pakai karena doanya ibu janda yang tua itu. Itu jadi betul-betul ini juga saya yakin dulu tahun berapa itu pendeta almarhum pendeta Bernard Legontu juga didatangi dari Inggris, 2 hamba Tuhan. Saya ada di situ waktu itu. Saya waktu itu ada di situ dari London, Inggris. Nah, di sana dia dikasih penglihatan ada gereja kecil, itu kesaksian itu hidup loh di Tentena. Dan betul dia datang, wah ini yang saya lihat. Ini yang dilihat ini gereja ini. Padahal gereja itu belum direnovasi, itu masih di gereja lama. Mungkin Opa sudah sempat tahu gereja itu. Lalu 2 pendeta ini berdoa dan pegang pundaknya Opa Bernard. Dan hari itu dia pakai bahasa Inggrisnya itu. Original. Murni, asli, murni. Merinding. Betul itu, jadi sungguh-sungguh sekarang ini kemurnian ini harus dijaga. Andaikan itu bukan penglihatan dari Tuhan, niscaya Opa tidak dalam kemurnian. Saya tinggal melanjutkan sekarang. Apapun yang terjadi, tidak boleh ada ragi sedikit pun dalam sidang jemaat Tuhan. Semoga kita bisa mengerti dan ikut gerakan penyucian lewat firman kabar mempelai, masuk ke gerakan Roh Kudus hujan akhir. Amin. Masuk ke gerakan Roh Kudus hujan akhir sesuai dengan jabatan-jabatan dan karunia Roh Kudus. Tuhan tolong kita semua. Puji Tuhan. Jadi buktikan bahwa kita telah menerima darah atau nyawa Yesus. Barulah kita bisa berkata bahwa saya sudah sedang digembalakan oleh Yesus, Gembala Agung.
Yesus Gembala Agung. Tanda penebusan, tanda kelepasan, tanda penyucian, tanda pembenaran, tanda damai atau pendamaian. Itu sudah diterangkan ya. Baik, puji Tuhan. Namun demikian setelah Yesus hendak mau naik ke surga, itu dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 17, ketika Yesus hendak naik ke surga, maka Yesus tahu, Gembala Agung tahu, sesudah kepergiannya nanti domba-domba di bumi ini akan kehilangan figur. Karena Anda lihat lagi Yesus dalam wujudnya sebagai manusia, sebagai Allah. Maka Yesus Gembala Agung mendelegasikan pelayanan penggembalaan kepada gembala manusia, yakni hamba Tuhan, khusus jabatan gembala dalam tahbisannya yang benar. Tuhan Yesus mendelegasikan pelayanan penggembalaan kepada hamba Tuhan manusia, khusus jabatan gembala, yaitu hamba Tuhan dalam tahbisannya yang benar. Puji Tuhan. Makanya dalam pengajaran ini tidak boleh. Ada dua yang saya tekankan, tidak boleh sembarangan. Satu, tidak boleh sembarangan ditumpangi tangan. Itu ada ayatnya itu. Tidak boleh tergopo-gopo minta tumpang tangan. Tadi atau kemarin ya, Abigail bawa buku Menara Pengawal. Itu masuk tuh saksi Yehova bawa buku Pengharapan, A Hope, dan Menara Pengawal. Itu kalau ada itu jangan dibaca. Jangan diterima, masuk ke anak-anak SD, anak SMP. Untung anak ini bijak dia. Dia, tua, saya dikasih buku. Sini. Dulu waktu kakaknya juga sekolah sempat dikasih itu. Malah banyak lagi. Saya terangkan sama anak saya, ini awal-awalnya bagus. Tapi lama-lama akan digiring pelan, tuh licik sekali. Untuk menyangkali Yesus sebagai Tuhan. Gitu. Tidak mau mengakui Yesus sebagai Tuhan. Jadi itu gong terakhirnya. Makanya dari anak kecil dicuci, memang begitu, ragi itu masuk. Mega dapat enggak? Enggak dapat, syukur. Kalau dapat, cucu juga dapat. Nah, jangan. Puji Tuhan. Ya baik, ya, saya harus selektif. Bukan, ini zaman internet ini. Tidak dikasih buku, bisa lewat internet. Ya, hati-hati. Biarlah ketegasan di dalam urapan Roh Kudus inilah. Kata 1 Timotius pasal 4 ayat 1 itu jelas. Kita baca ayatnya, mari. 1 Timotius 4 ayat 1. 1 Timotius 4 ayat 1. 1 Timotius 4 ayat 1. Ini bukan otoriter ya, ayo. Tetapi Roh dengan tegas bahwa di waktu-waktu kemudian ya, ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ajaran setan. 2, oleh tipu daya pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Ini sungguh-sungguh ini. Mereka ini cukup ya. Jadi cap itu kalau Alkitab terjemahan lama diselar dengan besi panas. Seperti kalau sapi, ternak sapi itu dicap pahanya, itu namanya diselar. Jadi ajaran palsu itu kalau sudah kena itu sama dengan kita sedang diselar. Seumur hidupnya sapi tidak bisa hilang. Betul Pak ya? Tanda itu tidak bisa hilang. Tidak bisa hilang. Seumur hidupnya. Jadi sungguh-sungguh berbahaya. Semoga kita bisa. Jadi dihadapi dengan ketegasan dalam urapan Roh Kudus. Tuhan menolong kita semua. Baik. Jadi Gembala Agung sudah ada di sorga. Buktinya 1 Petrus pasal 5 ayat 4, Ibrani 13 ayat 20-21. 1 Petrus 5 ayat 4 itu. Berarti Gembala Agung sudah ada di surga sekarang. Maka kamu ayat 20 sampai 20 sama. Kata Gembala Agung hanya tertulis di 2 ayat. Dalam Alkitab Kejadian sampai Wahyu hanya tertulis di 2 ayat. 1 Petrus 1, 1 Petrus 5 ayat 4 dan Ibrani 13 ayat 20 sampai 21. Puji Tuhan. Jadi
Gembala Agung Yesus telah mempercayakan pelayanan penggembalaan kepada hamba Tuhan manusia, khususnya jabatan gembala, yakni hamba Tuhan dalam tahbisannya yang benar. Nah, gitu ya. Gembala sidang disebut orang kepercayaan Tuhan. Gembala sidang disebut sebagai orang kepercayaan Tuhan. Lebih kuat lagi. Wahyu 2 sampai Wahyu 3. Lebih kuat lagi ya. Gembala sidang Wahyu 2 sampai Wahyu 3. Disebut sebagai malaikat sidang jemaat. Disebut sebagai malaikat sidang jemaat. Makanya kemarin kalau kita dibawa Roh Kudus ke padang gurun seperti Yesus di antara binatang liar tidak takut. Sebab akan mengalami pelayanan malaikat. Itu sekarang menunjuk kepada pelayanan firman penggembala, sistem penggembalaan Tuhan. Sayang dibalik 1000 sayang. Nabi Sakaria dijadikan Tuhan sebagai alat untuk menyatakan suatu nubuat tentang penggembalaan di zaman akhir. Nabi Sakaria dipakai atau dijadikan oleh Tuhan menjadi suatu alat nubuat tentang penggembalaan Tuhan di zaman akhir. Sakaria 11 ayat 6, 8 dan 9. Sakaria 11 ayat 6, 8 dan 9. Sayang orang Israel ini menolak pelayanan gembala agung lewat Nabi Sakaria. Ini menolak. Sekarang juga begitu, banyak anak Tuhan menolak. Tapi mengaku, saya digembalakan oleh gembala agung. Tapi menolak pelayanan gembala agung lewat gembala manusia. Hamba Tuhan dalam tahbisannya yang benar ditolak. Nah, puji Tuhan. Ayo, sebab aku ayat 6. Sebab aku tidak akan lagi mengasihani. Akan mengasihani penduduk bumi. Nah, demikianlah firman Tuhan. Melainkan sesungguhnya aku akan menyerahkan manusia masing-masing ke dalam tangan gembalanya. Nah, ini gembala masing-masing ke tangan gembala, ya sudah suka-suka mulah gitu ya. Dan ke tangan rajanya. Mereka ini akan menghancurkan bumi. Dan aku tidak akan melepaskan seorang pun dari tangan mereka. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Pada saatnya nanti Tuhan akan melepas tangan. Tuhan akan melepas tangan atas hidup kita. Akan melepas tangan atas hidup kita. Jika kita menolak pelayanan gembala agung lewat hamba Tuhan dalam tahbisannya yang benar, khususnya jabatan gembala. Jadi mari rekan hamba Tuhan, kita harus bisa punya pengalaman dipanggil jadi hamba Tuhan, tapi punya pengalaman khusus jabatan gembala. Guru saya almarhum mengajar seorang gembala sidang, paling tidak dia punya dua karunia. Sesuai dengan 1 Timotius pasal 3 itu ayat 1 sampai 5. Karunia pertama adalah karunia mengajar. Karunia mengajar. Kemudian yang kedua 1 Korintus pasalnya yang ke-12, karunia membedakan roh. Itu seorang gembala, karunia membedakan roh. Paling tidak ada 2 karunia. Dan itu harus kita alami dari Tuhan Gembala Agung. Itu pemberian. Ya, dan kita bisa buktikan kepada jemaat. Saya seorang gembala sidang. Karunia saya, karunia mengajar. Cakap mengajar, itu kata 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Seorang gembala harus cakap mengajar. Artinya banyak belajar, menguasai pengajaran, dan mengajarkannya, sudah dipraktekkan dan mengajarkannya kepada jemaat. Lalu karunia menimbang membedakan roh itu bagaimana? Karunia menimbang roh, membedakan roh, ini penting ini. Penting, guru saya dulu bilang, kalau kamu tidak dapat karunia dari Tuhan, karunia membedakan roh, sama dengan seorang petani punya kebun tapi tidak punya cangkul, tidak punya parang, tidak punya arit. Kenapa Pak? Iya, itu rumput kamu garuk-garuk dengan tangan. Kamu cangkul, tidak ada cangkul, ya tanahnya kamu garuk-garuk dengan tangan. Akan kerja berat. Itu. Tapi kalau ada karunia menimbang roh, karunia itulah Roh Kudus lewat karunia itu memberitahu kepada seorang gembala sidang
memberitahu tentang keadaan, tentang pekerjaan roh jahat, roh najis, tentang keadaan sidang jemaat. Sungguh ini, sungguh. Itu banyak kali kalau terima berkat dari jemaat, terutama berkat persembahan persepuluhan, di amplop begitu. Saya selalu dengan istri berlutut, doa, tumpang tangan. Nah, nanti kalau tidak tenang, nah ini saya bilang, ini jangan dulu. Tolong keluarga ini jangan dulu. Kita gumuli, pasti ada sesuatu. Pasti ada. Ya betul itu, betul itu. Oh betul, mengalami masalah. Jangan dulu. Kita berdoa dulu. Kita berdoa. Bukan senang-senang, wah puji Tuhan nanti pergi makan bakso. Wah bukan. Bukan. Karena jemaat itu mengalami pergumulan atau persoalan. Itu walaupun tidak dicerita, tapi Roh Kudus memberitahu di dalam batin seorang gembala sidang. Itu mendoakan seseorang itu yang terikat dengan dosa, terikat dengan ikatan-ikatan itu, diberitahu oleh Tuhan. Luar biasa itu. Suatu waktu, tahunnya saya lupa, tapi sebelum meninggal beliau, ada satu ibu, saya tidak sebut nama ya, minta didoakan di Tentena waktu itu. Nah, lalu berdoa, sebelum ibadah PA malam itu, sore itu kami sudah berdoa. Tapi waktu itu saya bilang sama Opa, Pak, sepertinya tidak beres ini, ada sesuatu tidak beres. Saya merasakan sesuatu tidak beres. Apa itu? Jangan-jangan ada susuk ini ibu ini. Hah, masa iya? Betul itu saudaraku. Betul tuh, waktu kami doakan di pastori, betul itu dia. Nah nanti setelah selesai ibadah itu baru, maaf bicara, keluar. Itu mungkin Omat tahu itu, ya, keluar susuknya itu, susuk emas lagi. Itu susuk emas itu. Saya baru selama itu juga baru itu kali lihat wujud susuk itu. Harganya mahal itu, katanya. Nah, tapi ya sudah sama Opa ditaruh di amplop, dibakar, kami bakar. Sungguh ini saudaraku, sungguh. Waktu masih ada yang sakit di rumah sebelah dulu juga, saya ditelepon di Padalembara. Udah semalaman Opa bergumul semua. Saya datang, saya bilang, Pak, kalau Bapak lelah, Bapak istirahat. Biar nanti saya di sini dengan teman-teman ini, dengan pengerja saya untuk berdoa. Bapak sudah semalam, silakan istirahat. Yang lain-lain saya bilang keluar saja, istirahat, sudah semalaman. Dan puji Tuhan, Tuhan tolong, kemudian didoakan dan terjadi pertolongan Tuhan. Jadi itulah gembala sidang. Ayo kita berdoa supaya perlengkapan ini makin lama makin tajam menjelang kedatangan Tuhan. Demi hidup sidang jemaat Tuhan. Untuk diberantas pekerjaan roh jahat, roh najis di dalam sidang jemaat, dalam penggembalaan. Semoga kita bisa mengerti. Itu kelihatan tuh kenapa kalau kebaktian ngantuk terus. Kalau yang lain enggak ngantuk, keluar masuk saat firman diberitakan. Nah, itu ada sesuatu itu. Pasti ada sesuatu. Pasti ada sesuatu. Gitu ya, mulai begitu keluar masuk. Di luar tidak masuk. Atau apalah, berisik. Sementara firman diberitakan berisik. Nah, pasti ada sesuatu. Nah, itu karunia membedakan roh. Dan begitu diketahui itu adalah ikatan, harus diberantas lewat doa penyahutan kepada Tuhan. Sehingga jemaat terbebas dari belenggu, dari ikatan dosa-dosa selama ini. Tuhan tolong. Jadi tidak gampang jadi gembala sidang. Tidak gampang. Harus dibuktikan. Ya, baik, puji Tuhan. Tetapi ditolak oleh orang Israel, ditolak. Sehingga keluar ayat 8 dan 9. Hati-hati. Tuhan lepas tangan. Ayo, Sakaria 11, 8, 9. Keluar ayat ini, mari. Ya. Dalam satu bulan aku melenyapkan ketiga gembala itu. Kemudian aku tidak dapat menahan hati lagi terhadap domba-domba itu. Ya. Dan mereka pun merasa muak terhadap aku. Merasa muak terhadap aku. Ini domba akhir zaman ini. Ya. Kalau dulu orang Israel orang Yehuda, muak terhadap Tuhan. Di situ aku itu kecil Sakaria, Nabi Sakaria. Sebetulnya muak terhadap Tuhan. Sebetulnya muak terhadap Tuhan. Terus ayat 9.
Lalu aku berkata, aku tidak mau lagi. aku tidak mau lagi menggembalakan kamu. Nah, sudah, dilepas tangan sudah. Yang hendak mati, biarlah mati. dia mati. Terus, Yang hendak lenyap, biarlah dia lenyap. Terus, dan yang masih tinggal biarlah masing-masing memakan daging temannya. Nah, ini bahaya ini kalau Tuhan sudah lepas tangan hidup kita. Sama dengan hidup di luar tangan Tuhan. Hidup di luar tangan Tuhan. Hanya untuk mati lenyap. Kalaupun masih tidak lenyap, hanya untuk menjadi domba yang kanibal. Memakan daging sesama teman. Itu daging itu dosa. Itu saling makan dosa. Saling memberi dosa. Jemaat tapi saling memberi dosa. Jemaat tapi saling. Nah, diam-diam ya, enggak usah. Yang penting Om Gembala sudah tahu. Yang penting Om Gembala sudah mengetahuinya. Enggak apa-apa. Yang penting kita didoakan. Udah, suap. Makan daging. Sehingga gigi domba yang mestinya untuk mengunyah rumput tanpa taring gitu, menjadi bertaring gitu. Menjadi binatang buas, permisi. Domba yang tadinya makan rumput, kalau makan daging menjadi binatang buas. Menjadi binatang buas. Ya, hidup dalam dosa sampai puncaknya dosa. Sudah kebal terhadap nasihat, terhadap teguran sudah kebal. Wahyu 9 itu ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6. Dosa itu bagaikan baju jirah. Dosa itu bagaikan baju jirah. Ya, bagaikan baju jirah. Kita baca mari. Wahyu 9 ayat 4. Dan kepada mereka dipesan supaya. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi. Nah, terus. Atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon. Ayatnya yang ke-9, maafkan. Ayat 8, ayat 7, 8, 9. Ya, ayo. Dan rupa belalang-belalang itu. Rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Ya, dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas. Terus. Dan muka mereka sama seperti muka manusia. Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan. Ya, dan gigi mereka sama seperti gigi singa. 9. Dan dada mereka sama seperti baju zirah. Kebal. Orang berbuat dosa sudah kebal sekarang. Sudah kebal terhadap nasihat dan teguran firman. Dan hajaran. Karena di ayat 20 nanti ya. Ayat 20 dan 21 nanti Wahyu 9 ini. Sekalipun sudah dihajar, tapi tidak bisa bertobat lagi. Sudah tidak bisa bertobat lagi. Betul-betul dosanya sudah permanen. Semoga kita ditolong Tuhan malam ini. Semoga kita ditolong Tuhan malam ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang kebal terhadap nasihat firman Tuhan. Kebal, berbaju jirah. Enggak kena. Baju jirah itu kan baju perang. Terbuat dari baja atau tembaga. Itu ya, kalau dulu tembaga campur baja begitu. Setahu saya dalam buku yang saya baca itu. Dan berat itu. Itu untuk menangkis anak panah, tusukan pedang, tombak, dan lain-lain. Ya, itu kebal artinya. Ya, kebal terhadap nasihat. Udah, dinasihati ya, enggak mempan. Terutama terhadap dosa-dosa makan minum dan kawin mengkawinkan. Terhadap dosa makan minum dan kawin mengkawinkan. Kebal. Sudah tidak bisa tidak mau terima nasihat. Ditegur, apalagi ditegur. Apa ini? Suka-suka saya lah. Begitu. Dan dihajar, sudah dihajar. Mestinya Ibrani 12 itu ayatnya yang ke-6 sampai 12 mestinya. Kalau dihajar oleh Tuhan, Tuhan mengakui kita sebagai anak. Ibrani pasal 12 ayat 6 sampai 12. Kalau kita dihajar berarti Tuhan telah memperlakukan kita sebagai anak. Tapi ini dihajar kebal. Ini juga menimpa hamba Tuhan juga. Menimpa orang-orang seperti kami ini. Kebal. Kebal. Karena merasa sudah tahu firman. Ini enggak apa-apa ini. Asli cuma begini saja.
Tidak apa-apa itu. Padahal firman sudah menemplak. Nantilah. Kalau sudah ada kesempatan nantilah. Nah, begitu. Itu kebal namanya sudah. Kering, habis itu kering sudah. Kalau di hambatan kering, sudah kering. Sudah kering. Ya, hati-hati. Sehingga jika Tuhan telah melepaskan tangannya atas hidup kita, hidup tidak tergembala oleh gembala agung, maka ada yang akan menangkap kita. Kemarin nomor 1, Yesaya 56 ayat 9 sampai 12, ditangkap oleh gembala buta. Gembala buta, ya. Tolong dibaca ayatnya. 56 ayatnya yang ke-9. 9. Ya. Hai segala binatang di padang, Iya. hai segala binatang di hutan, datanglah untuk makan, sebab pengawal-pengawal umat Pengawal umatku adalah orang-orang buta rohani. Buta rohani, digembalakan, ada penggembalaan. Tapi penggembalaan tanpa penyucian. Buta rohani itu tanpa firman penyucian. 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 4 itu. Tanpa penyucian. Sekalipun, maafkan lebih dalam lagi ya, lebih dalam, lebih tajam, lebih keras. Sekalipun berpredikat atau menyandang gelar atau nama firman kabar mempelai. Sekalipun. Saya digembalakan dengan pengajaran kabar mempelai. Tapi sebenarnya tanpa penyucian, tidak dibuka rahasianya. Tidak dibuka, hambar. Itu jemaat tidak merasakan apapun. Ya sudah, karena memang dia sudah dilepas oleh Tuhan. Nah, ditangkap oleh gembala buta rohani. Tanpa pelayanan, tanpa penyucian, terus mereka semua tidak tahu apa-apa. Mereka semua tidak tahu apa-apa. Mereka semua adalah anjing-anjing. Bisu, wowok, bisu. Bisu, anjing yang tidak tahu menggonggong. Tidak tahu menyala. Dan mereka berbaring melamun. Dan suka tidur saja. Sudah tahu ada binatang, tapi dia berbaring, tidak mau menggonggong. Tidak ada suara penyucian lagi. Tidak ada suara penyucian. Tidak ada. Kita periksa diri. Dalam berapapun dipercayakan Tuhan. Kalau sudah tidak ada suara penyucian, berarti daging atau binatang hutan, binatang padang akan menghancurkan domba-domba. Ulangan 8 ayatnya yang ke-15 itu binatang di padang pasir. Itu ular yang berbisa dan kalajengking. Yang ganas sudah diterangkan ini ya. Binatang hutan itu termasuk serigala. Itu datang untuk menghancurkan domba-domba Tuhan. Puji Tuhan. Terus ayatnya yang ke-11, anjing-anjing pelahap. Anjing-anjing pelahap yang tidak tahu kenyang. Tidak tahu kenyang, ini anjing pelahap gembala. Dan orang-orang itulah gembala-gembala yang tidak dapat mengerti. Mereka semua ngambil jalannya sendiri. Masing-masing mengejar laba. Yang terkecuali. Nah, ini bahaya. Ini kita berdoa ya. Pak Gembala, mari kita saling mendoakan. Saya juga tidak mampu sendiri, tidak bisa tanpa dukungan doa dari jemaat. Berdoa. Supaya dalam pelayanan tidak untuk mengejar laba. Tidak untuk mengejar laba. Nah itu seperti Gehasi ya. Terhadap Naaman itu. Masih ingat ya, di 2 Raja-Raja pasal 5 itu. Naaman orang Syria, panglima yang hebat. Tapi sakit kusta. Lalu disembuhkan Tuhan lewat pelayanan Elisa. Dan dia mau memberikan apa-apa. Yang diminta, kalau andaikan diminta, tapi Elisa tidak mau. Nabi Elisa tidak mau. Di pandangan Gehasi, terlalu sungkan gembalaku ini. Karena panglima ini, jenderal itu. Nah, akhirnya Naaman pulang, dia cuma minta seonggok tanah dibawa ke Syria supaya kalau nanti dia berdoa kepada Yehova pakai tanah yang ada dari Israel. Begitulah pengertiannya Naaman itu. Gehasi bilang, aku akan mengejarnya. Dia kejar betul tanpa sepengetahuan Elisa dan berbohong. Tunggu, baru saja ada 2 orang turun dari pegunungan Efraim, rombongan Nabi. Berikan kepadaku pakaian dan juga. Iya. Naaman juga senang hati dia. Kan tidak tahu apa-apa dia. Mengatasnamakan rombongan Nabi. Dikasih.
Singkat ceritanya dia pulang dengan pokoknya ada mengejar mengejar berkat jasmani laba itu ya. Puji Tuhan. Dan singkat ceritanya ditanya oleh Nabi Elisa, dia berdusta dan dengan perak itu kamu dapat membeli kebun anggur, kebun zaitun, budak laki, budak perempuan. Tetapi kusta Naaman hinggap kepadamu. Hati-hati ya, mengejar laba siap kena kusta. Kusta itu putih, warnanya seperti salju, putih seperti salju. Itu kusta, benar tapi kebenaran manusia. Itu penyakit, saya takut betul ini. Saya khotbah ini ngeri. Tuhan tolong kita semua. Yang kedua, kalau tidak ditangkap gembala buta, satu. Yang kedua, ditangkap oleh gembala durhaka. Ditangkap oleh gembala durhaka dan bodoh. Gembala durhaka dan gembala yang bodoh. Itu dalam kitab Yeremia ya, 2 ayat 8 tuh. Yeremia pasal 2 ayat 8 itu, gembala durhaka. Gembala tapi durhaka. Nah, durhaka sama dengan mengingkari kebaikan Tuhan lewat firman, pengajaran, kabar mempelai. Dulu, hebat. Seperti Raja Salomo waktu masih muda, pegang pedang bermata dua. Setelah tua loyo dia. Dan kehilangan kesucian. Kehilangan penyucian dan kesucian. Itu gembala durhaka, itu mendurhaka kepada orang tua jasmani, mendurhaka kepada orang tua rohani, gembala sidang, guru yang telah merohanikan, dipakai Tuhan merohanikan. Itu berulang-ulang, itu saya bilang, Pak, kita ini patut menyesal diri di hadapan Tuhan. Itu, kenapa kita sampai mengambil sikap begitu kepada Opa almarhum. Banyak kali beda pendapat itu saya akui itu, saya akui. Tapi beliau dengan kerendahan hatinya mendoakan saya, menelepon saya, menasihati. Opa Kia berapa kali dikasih tahu tentang saya. Saya menyesal. Tapi di tengah-tengah keadaan saya yang tidak baik itu, saya masih mendapat kemurahan besar lewat tangan hamba Tuhan ini. Saya mendapatkan penumpangan tangan sebanyak 2 kali. Bagi saya itu melebihi pemberian segala-galanya. Dan saya bisa menikmati berkat itu dari Tuhan. Dan apinya menyala-nyala sampai pada petang ini. Secara jujur saja tadi saya sudah demam. Saya diam, saya demam, saya tidak bisa nahan, Tuhan tolong saya. Saya demam, sendi-sendi saya sakit semua. Saya cuma mau tadi puji-pujian cepat diakhiri dan saya khotbah cepat, kemudian saya selesai. Waktu saya datang di sini, saya cuma bilang, Tuhan, Yehova Rafa. Dalam hati saya, sembuhkan saya Tuhan. Saya mau menyampaikan isi hatimu Tuhan. Sembuhkan, pulihkan, puji Tuhan. Masih bisa saya khotbah pada petang ini, kemurahan Tuhan. Itu ya. Kalau tidak ditangkap oleh gembala durhaka, satu lagi, Yeskiel 34:1-10. Yeskiel 34:1-10. Pasti ditangkap oleh gembala yang mementingkan diri sendiri. Ini akhir zaman ini. Salah satu dosa akhir zaman 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 ayat 1-5 juga itu. Salah satu dosa akhir zaman. Mari boleh dibaca. Dibaca dulu Yeskiel 34 ya. Nanti ya ini akhir zaman. Mari Yeskiel 34 mulai ayat 1 boleh. Mulai 1. Mari. Ya. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah. Ya. Celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Itu mementingkan diri sendiri. Salah satu dosa zaman akhir. Ini firman Tuhan akhir zaman. 2 Timotius 3 itu, nanti yang lain dibaca sendiri ya. 2 Timotius 3 ayat 1 mulai. Ketahuilah bahwa hari-hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. Ayo,
Manusia Ketulah Ya. bahwa pada hari-hari terakhir Ya. akan datang masa yang sukar. ya, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang dan seterusnya. Salah satu dosa akhir zaman yaitu cinta diri, mementingkan diri sendiri. Mungkin tambah dengan kelompoknya, mementingkan diri sendiri dan kelompoknya. Ini bahaya ini. Ini bahaya, betul-betul bahaya. Betul-betul bahaya. Saya hanya bilang kepada saudara saya ini, saya bilang, kalau mata kita jasmani bisa melihat, orang berlumba-lumba sekarang mau terima firman kabar mempelai, hati-hati, jangan sampai kita yang sudah duluan, tempat kita digusur, ditempati oleh orang lain yang lebih sungguh-sungguh daripada kita. Hari Minggu siang saja saya ditemplak Roh Kudus di teras sana. Saya sudah saksikan itu. Saya bilang bukan main. Orang tua ini begitu. Orang tua ini tinggalkan semua berantakan habis. Tuh, kamu kalah sama jemaat. Terima kasih Opa. Betul ini. Kan harta ini sebenarnya. Betul Pak ya? Diurusi sebenarnya ini. Kalau tidak diurusi, tapi ditinggal. Demi mengejar, tidak mau tertinggal kuasa persekutuan lewat firman kabar mempelai. Saya bersyukur, sederhana saja Tuhan caranya memberikan pelajaran untuk saya insaf. Yang pertama, orang lain sudah tumpah minyak narawastu, kamu yang komentar, itu satu. Yang kedua, lihat, rumah ini jadi begini karena ditinggal untuk mengejar persekutuan. Betul. Saya pernah bilang, wah keterlaluan opa ini, oma ini, tidak tahu capek itu orang tua. Pernah bilang gitu coba? Pernah saya bilang begitu, pernah. Bayangkan turun, masih buru-buru, masih mandi. Saya komentar itu, pernah. Kasihan, bukan apa, kasihan itu. Kasihan, kalau secara manusia kasihan. Kalau kena saya tidak kuat. Ya kalau tidak kuat, tutup dengan yang lain. Kamu tidak kuat begitu ya tutup dengan yang lain. Jangan banyak komentar tanpa tindakan. Sungguh. Saya berapa kali komentar di mobil. Oh kasihan. Sudah umur segitu masih kesana. Kalau orang lihat bodoh sekali ini. Kehidupan begini. Pasti begitu. Pasti dijas. Enak-enak di sini ngapain. Nah, tapi puji Tuhan. Gerakan itu datang dari Tuhan. Saya takutnya jangan-jangan nanti saya yang banyak komentar ternyata kalah. Pemenangnya adalah orang yang lemah, kecil tak berdaya. Puji Tuhan. Saya ingat Lukas 14 itu. Waktu pesta raja digelar, yang diundang yang terhormat ada 3 kelompok itu. Tiga pribadi. Satu yang terhormat, nah diundang alasannya, wah saya baru beli ladang. Saya mau melihatnya. Yang kedua alasannya, saya baru menikah, ini tidak bisa datang. Yang ketiga, saya baru beli lembu kebiri, saya mau mencobanya. Nah, lalu hamba itu pulang, lapor sama raja. Raja bilang, coba kamu pergi ke persimpangan jalan, cari orang timpang, orang buta, orang lumpuh, bawa ke sini semua. Sudah dibawa semua yang begitu, masih ada lagi tempat kosong. Pergi lagi, paksa. Loh, seringkali paksa mereka. Orang itu datang, rumahku harus penuh. Seakan-akan pemberitaan bilang seperti memaksa kita. Saya bilang sama istri, seperti kita ditarik, puntung yang ditarik dari nyala api. Dalam kitab Yudas itu, menyelamatkan pasal Yudas pasal 1 ayatnya yang ke-23 kalau tidak salah. Yudas. Kita baca ini ya, mari. Yudas ayatnya yang ayat 23 betul. Ya, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari nyala api. Nah, itu seperti puntung dari nyala api dirampas. Sepertinya kesannya memaksa. Sekarang kalau dipaksa itu berarti memang Tuhan betul-betul merindu nanti di
gembala merusak kebun anggur itu. Tuhan tuh merindu, berhasrat supaya rencananya sampai kepada kita. Dibela-belain sampai harus seperti memaksa, ayo sini ayo. Tadinya ngajak, ngundang, ditolak. Nah sekarang ayo, seperti Lot itu dikeluarkan dari Sodom itu, diseret, ditarik. Ayo. Tapi banyak juga yang menolak. Puji Tuhan, untung kita tidak diseret, tapi sudah mendengar dan dapat kemurahan Tuhan. Amin. Dan dapat kemurahan Tuhan. Tuhan tolong kita semua. Baik, yang ketiga, yang keempat sekarang. Yang keempat, yaitu Yeremia 12 ayat 10. Nah ini, Yeremia 12 ayat 10. Yeremia 12 ayatnya yang ke-10. Yeremia 12 ayat 10. Yeremia 12 ayat 10. Yeremia 12 ayat 10. Yeremia 12 ayat 10. Nah, yuk. Banyak gembala telah merusakkan kebun anggurku, telah merusak kebun anggurku, memijak-mijak tanahku, dan membuat tanah kedambaanku menjadi padang gurun yang sunyi sepi. Nah, puji Tuhan. Hati-hati. Jadi bagi Tuhan, kita ini domba-dombanya, selain disebut domba, disebut sebagai domba, atau domba-domba ya tergembala. Nah, kemudian juga disebut sebagai kebun anggur. Nah, Yesaya 5 ayat 7 itu ya. Yesaya 5 ayat 7. Jadi kebun anggur itu sama dengan sidang jemaat. Kebun anggur sama dengan sidang jemaat. Bagaimana gembala ini merusakkan jemaat atau kebun anggur Tuhan, bagaimana caranya? Nomor satu, Kidung Agung 2 ayat 15. Nomor 1, Kidung Agung 2 ayat 15, yaitu membiarkan rubah-rubah kecil merusak kebun anggur. Itu membiarkan rubah-rubah kecil. Mari, ayat 15, tangkaplah bagi kami rubah-rubah kecil. Ayo. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil, yang merusak kebun-kebun anggur. Ya. Kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Hati-hati. Musuh kebun anggur itu ada beberapa ya. Satu rubah. Itu. Yang kedua babi hutan. Ada. Mazmur 80 itu. Ada babi hutan. Kemudian ada singa. Itu zamannya Simpson, masih ingat ya? Hakim-Hakim 15 itu. Ada singa di kebun anggur. Kemudian ada pekerja-pekerja jahat. Di Matius 22 itu pekerja-pekerja jahat, itu musuh kebun anggur. Nah, puji Tuhan. Jadi kita yang bicarakan, kita bicara yang paling kecil, namanya rubah. Rubah ini merusak kebun anggur. Arti rubah satu sekarang akhir zaman. Matius pasalnya yang ke-7 ayat 15, rubah atau serigala kecil menunjuk kepada nabi palsu dengan ajaran palsunya. Nabi palsu dengan ajaran palsu. Nah, tadi itu yang kesaksian saya tadi. Anak kami dapat buku. Hati-hati sekarang ya. Waspada terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dibiarkan serigala masuk, dibiarkan tanpa penyucian. Tanpa penyucian. Di dalam penggembalaan tanpa penyucian ya serigala masuk. Nabi palsu lewat ajaran-ajaran palsu. Lewat ajaran palsu. Ajaran yang bertentangan tadi dengan firman Tuhan, sudah bertentangan, sudah tidak usah lagi, sudah bertentangan, tidak usah lagi, sudah, jangan cari-cari untuk melegalkan, jangan, tidak usah, sudahlah, kita mau dijadikan adonan yang tidak beragi, amin, mau dijadikan adonan yang tidak beragi. Mau dijadikan murni, suci, bersih. Murni, tiada cacat celah. Saya bersihkan diri. Saya beritakan terus kepada jemaat yang dipercayakan saya layani. Saya beritakan terus. Pokoknya saya beritakan terus. Tentang pemurnian adonan. Adonan itu jemaat bisa. Tapi juga ajaran. Pemurnian ajaran. Beredar banyak ajaran sekarang ini. Tadi yang saya katakan, jemaat cari kesempatan mau supaya tenang dia berbuat dosa, tapi tidak merasa berbuat dosa, tenang. Kan juga Om menyadari hal itu. Om juga kan menyadari. Bahkan kami didoakan loh.
kami didoakan. Puji Tuhan. Bahkan kami didoakan. Puji Tuhan. Sehingga jemaat tenang. Tidak merasa bahaya. Tidak merasa bahaya. Sudah kena ragi, tapi tidak merasa terkamiri. Mati rasa. Suatu waktu mati rasa. Yang kita takutkan adalah ketika pesta digelar. 1 Korintus pasal 5 itu. Marilah kita berpesta bukan dengan ragi. Mari 1 Korintus pasalnya yang kelima. Ayat ini kita baca dengan jelas ya. Mari 1 Korintus pasalnya yang kelima. Di pasal 5 ini ada ragi ini. Ya. Ayatnya yang ke 7, 8. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Nah, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Nah, karena itu marilah kita berpesta. Nah, kalau sudah Anda ada ragi, suasana pesta. Kalau sudah tidak ada ajaran yang lain, pesta itu bahagia. Dalam nikah bahagia, penggembalaan bahagia. Itu saja. Tapi kalau ada ragi itu terkamiri, hancur tepungnya, busuk. Terus ulangi ayatnya yang ke-9, ayat yang ke-8. Karena itu marilah kita berpesta. Nah, bukan dengan ragi yang lama, bukan dengan ragi keburukan dan kejahatan. Ya, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Kemurnian dan kebenaran. Saya belum betul-betul murni, masih berjuang menuju mencapai kemurnian. Berjuang menuju, bergumul, berjuang. Memang harus menghadapi banyak tantangan. Saya diberi kesaksian oleh teman hamba Tuhan, Gembala Kilo 9. Banyak halangan, banyak ejekan. Langsung, tidak langsung, tidak apa-apa. Saya bilang tidak apa-apa. Demi kebenaran dan kemurnian, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, jalani. Kekurangan saya sudah nyata kemarin. Selama ini, merasa sudah di atas angin tapi ternyata kalah. Masih perlu banyak berbenah diri. Saya berterima kasih kepada Tuhan. Ayo malam ini, kebun anggur ini adalah miliknya Tuhan. Jemaat adalah kebun anggur Tuhan. Jadi caranya merusak, membiarkan rubah-rubah. Dibiarkan ajaran-ajaran yang lain. Bukan lewat mimbar malahan. Kalau kita selektif, jangan sampai mimbar dikasih orang lain. Bahaya. Bagus. Tapi rubah masuk melalui celah-celah. Melalui tembok-tembok penggembala. Dia masuk. Merusak kuncup-kuncup. Sementara saya sendiri tidak mau naik di atas menara pengawal. Menara jaga. Dalam Yesaya pasal 5 itu ada menara jaga. Saya tidak naik. Saya biarkan ada lubang kecil. Saya anggap tidak apa-apa, itu lubang pas untuk rubah, tidak apa-apa. Cuma satu yang masuk, tidak apa-apa. Paling-paling cuma 2 pohon dimakan, sudah kenyang dia. Nah, bahaya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, arti rubah, dosa. Yaitu mengecil-ngecilkan dosa, memandang remeh. Dosa begini saja dipandang enteng. Kita harus tahu betul, paham betul Roma 6:23 bahwa upah dosa ialah maut. Tidak ada klasifikasi. Tidak ada. Dosa itu tidak ada klasifikasinya. Dosa kecil, dosa besar, dosa ini tidak ada. Pokoknya upahnya dosa ialah maut. Hari kita hidup benar, hidup suci dengan hati nurani yang terang, tulus. Kepada Tuhan terang, tulus. Dan kepada sesama manusia. Sebab Roma 2 ayat 16, apa yang tersembunyi dalam batin, dalam hati pun akan dibuka di takhta pengadilan. Boleh kita baca mari. Roma 2 ayat 16. Roma 2 ayat 16. Roma 2 ayat 16. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi di dalam hati, yang tersembunyi di dalam hati manusia oleh Kristus Yesus.
yang tersembunyi dalam hati. Menakutkan sekali. Menakutkan sekali. Menakutkan. Di takhta pengadilan putih, takhta putih nanti. Di takhta putih tidak ada seorang pun pengacara yang bisa kita bayar untuk membela kita. Tidak ada. Tidak ada. Kitab kehidupan dibuka, ada kitab-kitab lain juga dibuka. Alkitab dan kitab kehidupan dibuka. Perbuatan kita dinyatakan di sana. Tetapi setiap orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan anak domba Allah, dia akan dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Ngeri sekali. Ngeri sekali. Seringkali ini tidak ditakuti oleh manusia, tidak tahu. Itu nanti, itu urusan nanti. Oh tidak. Tidak, urusan sekarang itu. Amin. Urusan sekarang. Bukan urusan nanti. Yang penting langkah terakhir menentukan. Langkah awal juga menentukan. Langkah awal juga menentukan kita juga. Dan sekali kelak sampai langkah terakhir. Yang penting waktu terakhir tuh sungguh-sungguh. Ya kalau bisa sungguh-sungguh. Sombong sekali. Nanti kalau sudah dekat-dekat langkah terakhir. Kapan kita tahu langkah terakhir? Tidak tahu. Saat kita mengatakan damai. Saat itu Tuhan datang. Maka kondisi kita seperti perempuan yang ditimpa sakit. Bersalin. Tidak bisa berbuat apapun. Sementara itu naga mau melahap. Tidak ada pertolongan. Malam ini ayo, 2 sayap burung nasar ini. Kita minta kepada Tuhan, firman dan Roh Kudus. Itu cara yang kedua. Merendah-rendahkan, mengecil-ngecilkan dosa. Itu mulai perpuluhan, dikecil-kecilkan. Cuma perpuluhan. Tidak apa-apa itu. Tidak apa-apa itu. Nanti gampang itu nanti. Nanti gampang itu. Saya ini sudah biasa yang begitu. Nanti gampang itu. Yang kedua jemaat. Jemaat. Jadi ada 3 milik Tuhan ya, yang dikecil-kecilkan. Seringkali begitu. 1 milik Tuhan, persembahan persepuluhan. Hanya 10%. Yang kedua, jemaat. Sidang jemaat ini bagi hamba Tuhan ya. Wah, jemaat dikecil-kecilkan. Yang ketiga, pujian penyembahan. Itu miliknya Tuhan. Tidak boleh. Dirampas, diambil, tidak boleh. Itu mutlak miliknya Tuhan. Persembahan persepuluhan itu miliknya Tuhan. Harus dipersembahkan. Jangan dikecilkan. Jangan diabaikan. Jemaat sebagai jemaat Tuhan. Jangan dikecilkan. Saya ada jadi hamba Tuhan karena jemaat. Tuhan lihat ada jemaat yang membutuhkan. Maka ditempatkan dalam penggembalaan. Puji Tuhan. Ya, jadi itu yang kedua. Yang ketiga, cara merusak kebun anggur. Yang ketiga, cara merusak kebun anggur. Yang ketiga, cara merusak kebun anggur. Yang ketiga cara merusak kebun anggur. 1 Raja-Raja 21 ayatnya 1-3. Kebun anggur dijadikan kebun sayur. Kebun anggur dijadikan kebun sayur. Wah. Mari 1 Raja-Raja 21 1-3. 1 Raja-Raja 21 1-3. Mari. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot orang Israel. Sesudah itu terjadilah hal berikut. Ya. Nabot orang Israel mempunyai kebun anggur di Israel. Ya. Di samping istana Ahab, Raja Samaria. Wah. Siapa yang tidak tergiur? Nah, terus berkatalah Ahab kepada Nabot. Berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya kujadikan kebun sayur. Sebab letaknya dekat rumahku. Ya, aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu. Ya. Sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Nah, pokoknya permintaan Raja Ahab ditolak oleh Nabot. Secara jasmani ya, Nabot ini tahu sejarah. Dalam kitab Bilangan pasal 33 itu, milik pusaka orang Israel tidak boleh pindah tangan. Boleh kita baca, mari. Kitab Bilangan ya. Jadi dia pertahankan. Nabot itu bayangan hamba Tuhan yang mempertahankan kebun anggur. Kebun anggur. Bilangan 36 ayat 9. Bilangan 36 ayat 9.
Bilangan, kan itu di ayat 3 Nabot bilang, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Berani Nabot ini. Ayo, sekalipun dia mati ya. Bilangan 36 ayat 9. Sebab milik pusaka itu tidak boleh beralih dari suku ke suku. Ya, tetapi suku-suku orang Israel harus masing-masing memegang milik pusakanya sendiri. Tidak boleh pindah tangan. Bahkan kalau sampai terjual karena kepepet di tahun Yobel, harus diapakan? Dibebaskan. Ini tahun kebebasan. Bab ini tahun Yobel. Ini tahun Yobel, dibebaskan sekalipun sudah terjual. Tetap di tahun yang ke-50 harus bebas. Puji Tuhan, itu milik pusaka turun-temurun. Nabot sama dengan kehidupan yang mempertahankan kebun anggur Tuhan. Sekarang hamba Tuhan dalam tahbisannya yang benar. Jangan sampai lah. Kebun sayur itu berapapun hebatnya sayur, tetap tidak bisa lawan harga anggur, tidak bisa. Kebun sayur itu bangsa rumput-rumputan. Termasuk sayur apa? Kegemaran raja, sayur kangkung. Sayur apa itu ditanam omak di bawah? Pitsai, popcoy. Itu bangsa rumput-rumputan semua itu. Sayur apa sajalah pokoknya. Dibanding dengan harga anggur, jauh. 1 kilo anggur kalau diberikan kangkung, berapa ikat itu. Bedanya jauh. Artinya apa sekarang? Jemaat dijadikan kebun sayur. Artinya, ya, sidang jemaat akan dibawa pada suasana Mesir dunia. Ulangan pasalnya yang ke-11 ayat 10. Wah, ini penggembalaan ngeri nih sekarang. Penggembalaan akhir zaman. Ulangan 11 ayat 10. Ulangan 11 ayat 10. Sebab negeri ya, kemana engkau masuk untuk mendudukinya, ya, bukanlah negeri seperti tanah Mesir, ya, dari mana kamu keluar, ya, yang setelah ditabur dengan benih, harus kau airi dengan jerih payah, ya, seakan-akan kebun sayur. Itu kebun sayur. Harus diairi, nimba, nyiram. Itu suasana Mesir penuh dengan jerih lelah. Jadi penggembalaan ini menjadikan kebun anggur jadi kebun sayur. Sidang jemaat dibawa pada suasana kembali ke dunia, kembali ke Mesir. Sayur itu murah meriah. Itu sayur, rumput. Sayur apapun, bangsa rumput-rumputan. Sayur apapun, bangsa rumput-rumputan. Ya, hanya untuk binasa. Wahyu 8. Wahyu pasal 8 ayat 6 sampai 7. Ini rumput-rumputan ini. Sayur atau rumput-rumputan. Pokoknya sayur itu bangsa rumput-rumputan. Marga rumput-rumputan. Sayur itu pokoknya apa saja, sayur apa saja. Mau sayur gambas kayak, mau sayur kanduli kayak, mau sayur kangkung. Semua itu bangsa rumput-rumputan. Kalau anggur tidak bisa dibilang rumput loh. Dia tanam anggur, bangsa rumput-rumput, enggak. Ya, ayo. Ayat 67. Dan ketujuh malaikat memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es campur api. Dan api bercampur darah. Campur darah, ngeri. Terus. Dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi, dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput. Secara jasmani rumput-rumputan habis pada peniupan sangkakala yang pertama. Tapi arti rohani, kalau kebun anggur dijadikan kebun sayur, kembali ke dunia, hidup hanya untuk dibakar, terbakar, hangus seluruh rumput-rumputan hijau. Sehebat-hebatnya rumput, paling ya hanya bikin kotor saja, bikin barumput saja. Kalaupun meningkat ya dimakan ternak. Saya hari apa itu dengan istri beli gorengan. Saya tanya, kok ada tumpukan karung remah-remah ini? Untuk apa? Ada yang minta ini Pak Pendeta.
Mau dimakan ya? Bukan. Mau dikasihkan tawanan. Oh baru ingat saya, tawanan itu B2. Oh ya. Oh gitu ya. Pak Pendeta mau? Enggak. Cuma nanya kok ada karung-karung. Ini remah-remah gorengan untuk tawanan, dikasih makan tawanan. Oh gitu. Puji Tuhan. Jadi rumput-rumputan itu biar hebat. Ya, paling hanya jadi rumput, bikin bar rumput, bikin kotor. Kalau meningkat hanya jadi makanan ternak. Yesaya 40 ayat 6, beberapa ayat lagi ya. Yesaya 40 ayat 6. Yesaya 40 ayat 6 sampai 8 ya. Yesaya 40 ayat 6 sampai 8. Yesaya 40 ayat 6 sampai 8. Yesaya 40 ayat 6 sampai 8. Yesaya 40 ayat 6. Yuk. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apa yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Puji Tuhan. Itu. Teruskan, rumput jadi kering. Rumput menjadi kering, Ya. bunga menjadi layu. Bunga jadi layu. Apabila Tuhan menghembusnya Puji dengan Tuhan. nafasnya. Tidak bisa bertahan. Rumput tidak bisa bertahan. Terus, Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. rumput jadi Rumput kering. menjadi kering, Rumput bunga jadi menjadi kering. layu. Bunga jadi layu. Tetapi firman Allah kita Tapi tetap firman untuk Allah selama-lamanya. tetap selama-lamanya. Itu dikutip oleh Rasul Petrus di pasal 1 ayat 23 sampai 25. Itu dikutip. Kita rumput atau anggur sekarang? Yang bisa jawab ya kita sendiri ya. Saya sendiri juga. Saya ini rumput. Kalau rumput nanti kering. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 13. Ada macam-macam bahan bangunan situ dasarnya ya. Ada emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering ya. Nah, semua akan diuji dengan api. Rumput kering itu cepat dapat banyak, cepat selesai. Tapi kalau membangun dari emas, perak, lama sekali itu Pak Vila. Lama sekali. Mau bangun satu rumah dari emas itu lama itu Pak. Apalagi kalau ukurannya 7 kali 14, lama itu. Lama, disertai banyak cucuran keringat dan air mata. Tapi kalau dari rumput, 2 hari selesai. Bangun apa itu Pak? Gereja. Loh kok rumput? Supaya cepat selesai. Cepat selesai. Tapi kering semua. Nah, diuji. Kalau mau tahu kualitasnya, lewatkan api. Gak usah dibakar, lewatkan saja di sampingnya. Lewatkan saja. Lewatkan api firman dulu. Api penyucian dan api pencobaan. Lewatkan seret. Grubuk. Dan hebatlah kerusakannya. Tuhan tolong. Tinggal dijawab saja malam ini. Saya pokok anggur atau kebun anggur atau kebun sayur atau rumputan. Kalau masih rumput gampang terbakar. Kering, layu, gampang terbakar, dibakar nanti dalam nyala api selama-lamanya. Tinggal itu pelayanan saya juga diperiksa malam ini. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Ternyata Tuhan masih terus memeriksa batinku ini. Apakah saya melayani rumput atau kebun anggur? Atau saya sendiri yang rumput? Saya sendiri. Bisa dijawab sendiri di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan memberkati kita semua. Kuatkanlah oleh roh-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah oleh roh-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah oleh roh-Mu ya Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Kuatkanlah oleh roh-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah oleh roh-Mu ya Tuhan. Biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah hatiku
ya Tuhan. Haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Haleluya. 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 Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan. Kuatkanlah. Haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Hamba menyembah, hamba menyembah. Haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Haleluya. Biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan. Dengan haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. 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 Jangan ada seorang pun yang berkualitas rumput. Jangan Tuhan, jangan. Sayur. Hebat apapun sayur hanya bangsa rumput. Oh Tuhan. Oh Tuhan, pelayanan saya hanya sekelas rumput. Oh Tuhan, tolong saya Tuhan. Yesus tolong. Hamba menyembah, hamba menyembah, hamba menyembah. Hamba menyembah, hamba menyembah, hamba menyembah. Sampai bisa menyembah kepadanya, sampai bisa menyembah kepadanya. Haleluya. Haleluya. Bagi saya hamba Tuhan, saya diperiksa Tuhan. Saya diperiksa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Oh Tuhan, ampun. Semaraknya hanya seperti bunga rumput. Tidak bisa masuk dalam penyucian lewat api. Kita menyembah, kita menyembah, kita menyembah, kita menyembah. Haleluya, haleluya. Hamba menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Ubah hamba-Mu Tuhan, suami istri. Ubah anak-anak kami Tuhan, ubah kami Tuhan, ubah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kebun anggur-Mu Tuhan, kebun anggur Tuhan, tanaman kegemaran-Mu Tuhan. Ya Rabbi, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ketajaman firman-Mu Tuhan. Ketajaman firman-Mu Tuhan menusuk sampai jauh ke jantung hati kami. Haleluya. Haleluya. Tinggal kita jujur malam ini. Kalau masih berkualitas rumput, masih ada harapan. Masih ada harapan. Haleluya Tuhan. Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan ubahkan dari rumput yang tidak berguna
menjadi kebun anggur, tanaman kesukaan, tanaman kegemaranmu Tuhan. Engkau sangat serius terhadap kebun anggurmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami bertahan bekerja di kebun anggurmu Tuhan. Sampai Engkau datang, kami menyerahkan hasilnya kepadamu. Buah anggur yang manis Tuhan, suatu kehidupan yang mempermuliakan Engkau. Itulah mempelai wanita Tuhan yang sempurna. Tapi kalau asam hanya keonaran, hanya kejahatan, kelaliman Tuhan, hanya untuk dikilang pada kilangan murka Allah, binasa selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh terima kasih. Firman-Mu lebih tajam dari pedang bermata dua. Terima kasih Tuhan. Sucikan hati kami semua, ubahkan kami semua. Sucikan roti dan air anggur ini Tuhan. Berkatilah ya Tuhan, bukan roti air anggur biasa, tetapi kenyataan daging dan darah-Mu Tuhan. Jika kami terima malam ini, sanggup mempermanensikan firman yang sudah kami terima, sehingga kami dapat merasakan kasih Allah Tritunggal. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan akan terima perjamuan suci. Haleluya. Amin. Kuatkanlah hatiku. Kuatkanlah. Ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Haleluya. Biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan. Biar ribut keras datang, biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah. Mari kita berdiri semua. Hatiku ya Tuhan, biar ribut keras datang. Haleluya. Biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah, jadikan kami kebun anggur. Haleluya. Ampuni jika kami telah pernah jadi rumput-rumputan Tuhan. Hanya menjadi kotor bagi sesama. Mengotori nikah rumah tangga, mengotori persekutuan penggembalaan. Ampuni kami Tuhan, ampuni. Ubah kami Tuhan, ubah kami. Yang gampang tersinggung, gampang menyinggung orang lain ini. Rumput kering, mudah terbakar ini Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Firman-Mu sanggup mengubah kami semua. Angkat roti tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima, yaitu bahwa Tuhan Yesus waktu malam diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Haleluya Tuhan. Bukankah roti ini adalah persekutuan kita dengan dagingnya Kristus yang hidup? Amin. Dengan iman kita makan dalam nama Yesus. Oh Tuhan, terima kasih. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Engkau mengenal kami, mengenal saya lebih dalam, mengenal saya dan istri lebih dalam Tuhan. Terima kasih. Sucikan kami, sidang jemaat milik-Mu, kebun anggur-Mu Tuhan. Jangan sampai jadi rumput, jadi sayur. Murah meriah banyak, murah meriah. Tetapi harus hangus semuanya. Mohon belas kasih-Mu. Terima kasih. Cawan kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Dengarkan firman. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku.
Haleluya. Bukan kacauan ini juga adalah persekutuan kita dengan darahnya Kristus yang hidup. Amin. Kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Tuhan. Tidak pernah terlambat Engkau datang menolong kami. Kita angkat tangan kita. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya Tuhan, kami beruntung Tuhan. Kami beruntung Tuhan, kami beruntung. Kami bersyukur menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, bahkan rumput-rumputan ini. Rumput kering bahkan ini Tuhan, bahkan kering kami Tuhan, kering dalam pelayanan, dalam nikah kering. Ubah kami Tuhan, sidang jemaat. Oh, tolong kami Tuhan, ubahkan kami Tuhan. Terima kasih, tidak mencampur-campur pengajaran, tetap teguh berpegang pada satu firman. Adonan yang tanpa ragi itu Tuhan. Sehingga suasana pesta terasa Tuhan. Terima kasih, turunkan tangan. Terima kasih, suasana pesta bahagia sampai nanti puncaknya. Pesta kawin anak domba Allah selama-lamanya. Terima kasih untuk firman Roh Kudus dan kasih Tuhan. Dan daging darah Yesus petang ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita memberikan kurban persembahan kita kepada Tuhan. Kasih-Mu padaku tiada putus. Kasih-Mu padaku tiada putus. Kasih-Mu padaku abadi. Firman-Mu tertanam di hatiku. Pertolongan menyertai hidupku. Ku cinta padamu, oh Yesusku. Ku berikan hidupku padamu. Ku turut semua firman-Mu. Haleluya. Oh Yesus, ku cinta padamu. Ku turut semua. Ku turut firman-Mu. Oh Yesus. Oh Yesus, ku cinta padamu. Terima kasih. Tetapkan firman-Mu bagi kami semua. Hamba berdoa khusus untuk keluarga kami di sini. Sudah berkorban Tuhan. Tempat kami bisa pakai dengan cuma-cuma untuk memberitakan firman kabar mempelai. Hamba tetap berdoa, balaskanlah berkat berlipat kali ganda. Berkat jasmani Tuhan berikan, lebih-lebih yang rohani. Suami, istri, anak, cucu Tuhan kaitkan dalam pergerakan yang besar ini Tuhan. Tidak merasa rugi dirugikan, tapi merasa terkait dalam pelayanan ini. Hamba Tuhan di Sintu Lembah pun tiada putus hamba berdoa kepada menyatakan mujizat keajaiban. Rubahkan rumput-rumputan. Ya Tuhan kami semua, rumput-rumputan kering, ubahkan jadi kebun anggur yang berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih jemaat Tuhan di berbagai tempat yang beribadah secara virtual. Di Kota Bandung, di Palu, di Poso, di Matia Lembah Tuhan, di Mayoa. Kami serahkan kepadamu di Tangkura, Patiunga, pada Lembara Tuhan. Serahkan dalam tangan-Mu di Tanah Toraja juga Tuhan, Engkau berkenan. Serahkan semua dalam tangan-Mu di Singapura juga, di Malaysia. Hamba serahkan dalam tangan-Mu di Lubuk Banggai, Toili, Lubuk Kepulauan. Tuhan serahkan dalam tangan. Tetap dimanapun berada kami pasrahkan. Tuhan berkati, Tuhan pakai semua. Berikan kemampuan ajaib untuk kami bisa setia. Hidup benar dan hidup suci kepadamu Tuhan. Syukur bagimu sekarang sampai selama-lamanya. Inilah doa kami. Perjalanan pulang ke rumah masing-masing lindungi. Sertai dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Tibakan semua dengan selamat.
nama Tuhan dipermuliakan. Pelayanan tetap di Betania, Tuhan tolong kiranya Engkau yang berkenan menilai sidang jemaat Tuhan di sana. Bersama Tuhan hamba Tuhan dalam pelayanan, Tuhan tolong semua. Engkau yang punya kehendak, Engkau yang memiliki sidang jemaat Tuhan, kebun anggurnya Tuhan. Namamu dipuji, dipermuliakan. Syukur bagimu, terima kasih. Tanggal 11-12 November ada kebaktian persekutuan di Malang juga. Bukakan firman sebagai pembuka jalan, buka pintu jalan bagi kami untuk bisa mengikuti kebaktian persekutuan itu. Terima kasih, inilah doa kami kepadamu. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Sang Putra, Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Mulai malam ini sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan. Kami tamatkan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua.